Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mencurahkan berkat-Nya dan penguatan bagi kita. Hari ini Rabu 3 September 2025. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang berkuasa atas semesta ini, atas hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Bimbinglah kami dalam mendengar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab terdapat dalam Injil Matius 8 ayat 1 hingga ayat 4 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Judul renungan Oasis Fajar hari ini adalah kuasa yang nyata. Ayat 4 menjadi ayat penekanan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kita semua percaya kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa yang melampaui kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan dari sekian banyak mujizat yang telah Yesus lakukan, inilah salah satu bukti kuasa Yesus yang nyata, yaitu mentahirkan orang sakit kusta. Teks ini mencatat bahwa Yesus melakukan mujizat penyembuhan setelah Ia turun dari bukit, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ketika bertemu dengan orang yang menderita, maka Yesus menyatakan kuasa-Nya yang ajaib untuk menyembuhkannya. Peristiwa ini menjadi hal indah yang dapat kita renungkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa-Nya dinyatakan bagi orang yang tersisihkan. Dalam teks ini berbicara tentang orang yang mengalami kusta. Penyakit ini membuat orang dikucilkan, baik secara sosial maupun keagamaan. Mereka harus hidup terpisah dengan masyarakat umum dan dijauhi. Penyakit kusta dipandang orang Yahudi sebagai suatu kutukan bagi orang yang mengalaminya. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah orang yang ditolak. Kuasa-Nya dinyatakan dengan kasih. Kalimat "lalu Yesus mengulurkan tangannya" menunjukkan tindakan kasih Yesus. Tidak peduli seperti apa keadaan orang yang dijumpai. Budaya yang dipegang teguh orang Yahudi saat itu adalah
najis jika orang tahir bersentuhan dengan orang yang mengalami penyakit kusta. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya menyatakan kuasa-Nya melalui kesembuhan. Kita semua adalah orang yang berdosa. Suatu penyakit atau dosa yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi Yesus datang menghampiri kita dengan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya melalui karya salib yang Ia kerjakan untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita, sehingga kita dilayakkan sampai saat ini. Penegasan, kuasa Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi kuasa Yesus menyembuhkan jiwa yang terluka. Kuasa-Nya menyelamatkan dan mengampuni kita dari dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.